caranya meluluhlantakan belajar. Oh my god. Biar nanti bisa melakukan Meluluhlantakan hal yang sama. Gimana ya, aku nggak tahu sih gimana, maksudnya kalau untuk trik dan apa ya aku nggak tahu karena kan itu berproses sendiri ya. Maksudnya kayak menghabiskan waktu bareng, sering menghabiskan waktu bareng aja sih. Nggak ada trik dan trik, nggak ada apa. Nggak ada, biasanya ada kalau di organisasi kita dulu ada istilah pendidikan ya. Iya, atau ada. diajak pendidikan sama, atau ada karena ada tugas nih di kelas nggak tahu pura-pura diajak, bukan enggak gitu ya. Enggak. Dramatis. Justru dia itu nggak terlalu aktif yang nama pendidikan ya. Maksudnya kalau organisasi itu ini aja seadanya aja ikut, ada event ikut gitu, nggak terlalu yang aktif banget. Yeah. Tapi untuk datang ke sekret itu hampir tiap hari datangnya, cuman bukan untuk yang diskusi, bukan untuk yang pendidikan, bukan yang kayak gitu-gitu dia. Jangan-jangan untuk memperhatikan Bung ya. kurang tahu. Tapi kalau untuk ke situnya dia pasti hampir tiap hari datang sih. Datang ya. Pulang bareng pernah nggak? Hampir tiap hari kan dari sekret. Pulang bareng diantar dia gitu. Iya. Oke, pulang bareng. Ya justru karena itu sebenarnya kebetulan waktu itu ya searah rumahnya kan. Jadi kayak yang pulang yang arah sini bareng ini gitu kan. Jadi sering bareng dia, jadi gitu. Kayak nyaman aja gitu. Berarti kalau kita total nih, cara meluluhlantakan dia tuh sampai bulan keberapa ya? Atau nyampe nggak 1 tahun? 1 tahun kurang lebih ya. Kalau 6-7 gitu kayaknya nyampe deh 7 bulan gitulah, 1 tahun kurang lebih gitulah. Tapi nggak, lebih kayaknya nggak deh, kurang dari 1 tahun tuh. Kurang dari 1 tahun dia udah mulai membuka hati gitu baru. Ya. Masih membuka sih, masih membuka. Tapi banyak yang bilang kalau dia itu sebenarnya banyak yang bilang kalau nggak mungkin lah dia mau. ada feeling sama you gitu loh. Nggak mungkin. Tapi kayak aku ngerasa kayak tapi dia tuh kayak care-nya itu beda loh gitu maksudnya. Udah melebihi dari tahap sesama anggota dari organisasi. Iya gitu. Iya. Udah lebih perhatian gitu ya. Oke. Nah, Bung sama nih, perhatian seperti apa yang Bung kasih? Biar dia juga merasa, oh ya aku spesial ya di mata si kawan ini gitu. Aduh apa ya? Aku nggak bisa kayak spesifikasinya sih. Cuman kayak pada terlalu di komunikasi mau nanya kabar, lagi ngapain mau gitu. Iya, paling gitu-gitu doang. Jadi nggak ada kayak yang nggak ada yang spesial, perhatiannya biasa aja. Biasa aja. Cuman mungkin kenapa dia mau ketika dia diam, kok ada ya seorang perempuan yang selalu bertanya keadaanku, mungkin gitu ya. Nggak tahu, bisa jadi masih menerka-nerka. Oke, the next question. Berapa lama bersama? Bentar doang. satu tahun enggak sih? Kayaknya 1 tahun deh. 1 tahun sampai aku wisuda. Ketika Bung sudah berhasil, sudah menang. Menang kayak pertarungan aja. Ya nggak apa-apa. Kan terus. Karena sudah mendapatkan kan? Mendapatkan atensinya dia ya. Sudah mendapatkan dia gitu. Berarti kita sudah menang dong. Yang dulunya dia nggak mau melihat. Okay. Bukan nggak tahu ya, dia nggak mau melihat, atau mungkin dia sedang tidak ingin saat itu yang diingin sama semua perempuan, kita nggak tahu ya. Nah sudah menang hanya 1 tahun. Itu gitu kok. Cuman 1 tahun gitu. Kenapa nggak diperjuangkan? Gini Bung. Kita hidup di multikultural. Oke. Ras, budaya, agama dan segala macamnya gitu kan. Nah jadi ada satu kendala yang benar-benar fatal, nggak bisa ditolerir gitulah. Perbedaan, kita berada di amin yang berbeda, bisa dibilang kayak gitu. Ketika berkenalan pasti sudah tahu toh. Iya, berada di amin yang berbeda. Kenapa mau melanjutkan? Aku dulu kayak di zaman-zamannya kuliah itu ya, maksudnya pendidikannya kita dogma yang kita dapat itu bahwa negara Indonesia multikultural dan segala macamnya akan indah apabila banyak perbedaan-perbedaan. Nah, aku perbedaan itu indah. Iya, aku kan kayak orang kampung yang kayak ada
ada tulisan dan baca dan segala macam, klop masuk gitu aja gitu kan. Aku kayak polos banget gitu loh. Menerima secara mentah gitu. Jadi aku nggak terlalu kayak mikir problem nggak ya gitu. Jadi aku kayak karena maybe kayak terlalu modern, pemikirannya terlalu maju, bacaannya terlalu modern atau gimana gitu kan. Jadi kayak udahlah ya gitu, jalanin aja gitu, terusin aja gitu jadinya. Kalau teman-teman di organisasi menanggapinya gimana? Banyak yang dukung sih, banyak yang cocok gitu ya. Maksudnya cocok, gas, terus mantap, apa dapet apa pokoknya banyak lah gitu. Jadi kayak banyak yang ngedukung. Cuman nah gara-gara banyak yang dukung nih kayak aku lebih oh iya ya kita udah di zaman modern nih gini-gini. Karena memang dari sekeliling juga mendukung, mensupport. Jadi kita semakin itu juga mungkin yang buat percaya diri Bung ada gitu ya. Iya betul. Karena support dari teman-teman organisasi, teman-teman dekat didukung. Iya. Akhirnya berselancar. Kalau dihitung berarti 2 tahun toh, 2 tahun bersama. Bisa jadi. Dari pendekatan, dari pendekatan sampai perpisahan. Iya, miris ya, miris. Itu ketika aku nanya dulu deh, kalian sama-sama tahu perbedaan yang impossible tadi, statusnya apa? atau dia yang ayo kita ini, aduh, nggak apa-apa. Kalau dia nanti nonton ini, berarti kamu harus bersyukur, berterima kasih pernah menjadi seseorang yang sangat spesial di hati orang lain. Dia harus bersyukur sih, Bung. Aku nggak enaknya nanti dia nggak sependapat sama aku. nggak apa-apa. Kan ini aku orang luar yang menilai gitu. Saya kan nggak tahu dulu Bung gimana sama dianya, dan saya nggak tahu sama Bung. Saya hanya orang luar yang memang masih mendengarkan secara sepihak, karena pihak lain nggak bisa diajak buat podcast tau. Jadi dari yang saya apa aja gitu. Dia mungkin harus bersyukur. Ya siapapun menurut saya kalau laki-laki yang merebut perempuan dan dia sangat udah di tahap sayang tadi harus bersyukur. Ada seseorang yang sangat care sama dia, yang memberikan perhatian lebih. Masih suka apa? Masih suka kayak kenangan ya. Iya, apalagi kalau kumpul sama teman-teman, video call sama teman-teman, pembahasannya itu aja gitu. Jadi gimana mau ngelupain gitu loh. Orang melihat Bung, mengingatnya itu sama si Anu. Iya, jadi kalau orang, jadi ada tuh cerita, aku kalau ngelihat si cowok ini, pasti ngelihatnya si Kak Arni, ingatnya si Kak Arni gitu loh. Jadi kan kalau teleponan sama aku, ingatnya si cowok ini gitu. Jadi nggak apa, kalau ada teman aku bilang, dia bilang kalau pembahasan Arni dan si ini nggak ada habis-habisnya. Selalu ada season-seasonnya gitu. Jadi kayak aku ada gitu, endingnya atau ini ya ceritanya gitu, jadinya gitu. Tapi memang dari sisi luar saya melihat rasa sayang yang dibangun dan yang dimenangkan dan diakhiri dengan perpisahan. Tadi belum dijawab, status kalian apa? Statusnya apa? Oke. Gak ada status, gitu doang, mengalir gitu aja. Jadi apa? Lucu nggak? Jadi kan gini, apa? Tunggu, ini nggak ada status. Jadi perhatian kalian itu ada yang kebentuk orang pacaran nggak sih? Jadi saya tertarik, ada apa ya? Menaklukkan seorang laki-laki gitu. Saya suka melihat perempuan yang seperti itu. Jadi gini kan, sama sih pemikirannya. Dan nggak cuman aku dan teman-teman sekeliling aku kayak mempertanyakan gitu kan, status kalian itu apa sih gitu, hubungan kalian itu sampai mana gitu. Jadi kan karena pertanyaan-pertanyaan ini mengganggu pikiranku gitu kan. Padahal aku sendiri nyaman-nyaman aja dengan perhatian dan segala macam. Aku nyaman-nyaman aja, udah sampai situ aja gitu. Jadi karena banyak pertanyaan gitu, apa sih statusnya? Kenapa ada ngambek-ngambekan? Kenapa ada cemburu-cemburuan gitu kan? Emang statusnya apaan gitu? Jadi kan, nah, jadi ada teman yang paling dekat. Jadi didorong dong aku. Ya kan aku bilang dong sama teman, aku nggak mungkin dong nanya duluan gitu kan. Kenapa nggak mungkin, ini era modern loh gitu kan. Kan kamu sudah ngejar dia. Iya, kenapa nggak mungkin, tanya ini daripada lu ini kayak digantung kayak apa gitu istilahnya ya, zaman dulu ya. Jadi kayak
oh iya ya benar juga gitu. Nah aku memutuskan untuk nanya langsung dong sama dia. Jadi aku yang lebih, makanya aku bilang dari awal itu memang lebih ekspresif, bukan agresif ya, ekspresif, saling dukung, saling perhatian, udah gitu aja. Rasa nyaman. Iya. Apa ya, nggak memiliki status. Iya. Sama-sama nyaman karena ada perbedaan yang memang sudah disadari sedari awal. Nah, ketika mengakhirinya itu gimana? Kan kadang gini, apa yang mau aku akhiri? Nggak ada. Kau dan aku nggak memiliki satu ikatan, kan nggak terikat kan? Iya. Jadi ada nggak istilah mengakhiri dengan dia gitu? Nggak ada. Jadi Kayak waktu itu ya, waktu habis wisuda, pasca wisuda itu masih sering nongkrong bareng sih, cuman beberapa ke depan kemudian makin ini apa sih, kayak antara aku dan dia udah saling menutup diri gitu aja. Aku mikirnya gitu, mungkin ini jalan deh buat pisah, buat apa gitu lah. Ya jadi aku ya lost contact, ya udah lost contact gitu. Perpisahan itu nggak ada kita sudahan ya, nggak ada gitu. Nggak ada ya, karena memang berat. waktu memenangkan hati dia, akhirnya memilih mundur. Itu gimana? Padahal udah diperjuangin gitu. Nggak karena kan nggak ada mengatakan, kan kalian nggak ada bilang udah selesai wisuda nih, udah ya, udah selesai. Iya, nggak ada. Rasa nyaman ini nggak dilanjutkan lagi, kan nggak ada gitu. Kebung sendiri yang pertama mensetir semua ini gimana? Nggak sampai mogok makan nggak? Nggak juga sih. Realistis dong. Realistis kan. Jadi kan nyesek beberapa waktu sih kehilangan gitu kan. Cuman ya kita kan harus progres ke depan, realistis gitu. Jadi kan ngapain stuck di situ-situ aja gitu. Jadi ya udahlah, intinya apa yang udah dibangun itu berkesan dan cukuplah sampai di situ gitu. Ya minimal masa kuliah aku berwarna gitu loh. Makanya tadi pengen diulang. Iya, gitu. Sebenarnya itu yang pengen diulang ya, karena dia sangat spesial. Iya, betul. Emang sesuatu yang berbeda itu dan nggak bisa disatukan, itu yang membuat hati kayak iya stuck gitu. Beda ketika gini, kalau orang break karena benar-benar cekcok, karena benar-benar udah nggak cocok, saling adu jotos atau apa gitu kan, mereka putus karena ya udah saling nggak ada rasa gitu. Nah beda dengan ketika orang yang mungkin nggak cuman aku ya, beberapa di luar sana, teman-teman di luar sana yang nggak bisa bersama karena perbedaan ini gitu. Sebenarnya mereka sama, saling sayang, cuman gara-gara ya ini nggak bisa ditolerir, budaya, agama dan segala macamnya itu. Iya, udah susah ya. Jadi agak lebih sakit lagi. Lebih sakit rasanya. Karena kita nggak tahu mau menyalahkan siapa ya kan. Ya kalau misalnya ada perdebatan baru putus, ada yang disalahkan karena ini nggak sevisi lagi, nggak sefrekuensi lagi. Kalau Fidelina bilang tak sejalan ya. Iya. Tak sejalan dalam artian nggak bisa berjalan di lorong yang sama untuk mencapai ke kursi pelaminan. Iya, gitulah. Udah berapa tahun setelah lost atau sudah tidak membangun lagi komunikasi dengan dia? 4 tahun. Sudah 4 tahun? Iya. Selama 4 tahun masih sayang nggak? Pertanyaan yang sulit sekali. Kalau dibilang sayang pasti sayang lah, tapi nggak 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 100% dulu. Kalau dulu bisa dibilang kayak 100% ya perhatian kita ke dia gitu. Tapi kalau untuk sekarang 4 tahun ini berapa orang yang mendekati, Bu? Aduh, berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ini 1 tahun 1 orang? Enggak, di dalam 1 tahun tuh waktu 2017 sama 18 itu ada 2 orang. 2 orang, iya tapi aku nggak suka. Terus di 2019 kesini 2020 2 orang. 4 tahun 4 orang. Sekarang ada pacar nggak?
No, kosong aku. Masih single. Oke. Kenapa? Di 4 orang ini kenapa nggak ada? Yang membuatnya nggak suka gitu. Karakternya sih aku kurang klop. Kayak ada nih yang waktu di Medan 2018 itu ada 2 orang. Dia tuh kayak over gitu perhatiannya, kayak udah kan masih tahap PDKT ya, tapi kayak ngomongnya itu udah kayak leadernya aku gitu. Okay. I don't like that. Aku nggak suka. Iya, posesif. Sama kayak yang di 2020 ini juga ada kayak gitu. Baru berapa sih 4 bulan kenal gitu, tapi pertanyaannya itu udah melebihi batas menurut aku. Jadi aku nggak cocok. Risik, kita juga nggak suka kalau ada laki-laki yang kita belum memutuskan kita siapa, status kita apa, tapi terlalu bukan mencampuri, tapi terlalu masuk ke dalam gitu ya. Iya. Nah, 4 tahun gak ada yang cocok. Kepribadian seperti apa yang you mau?